besar. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka, tapi ada padanya. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada padanya. Kata Nabi SAW, kalau ada padanya, kau telah gibah dia. Kalau tidak ada padanya, kau telah memfitnahnya. Gibah nggak boleh. Kalau ada kekurangan saudara kita, datangi dia, nasihatin empat mata. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, ya sudah. Antum lepas tanggung jawab hari kiamat. Urusan dia sama Tuhannya. Jadi nggak usah selalu buat PR dalam hidup kita. Ya, mencampuri orang lain. Kita masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Ya. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya mengenai rumah tangga, Ustaz. Jadi gimana sikap istri yang suaminya ini selalu mendahulukan kebutuhan orang tuanya, Ustaz, terutama ibunya. Jadi ketika ada berbenturan dalam waktu yang sama, istrinya membutuhkan dia baik dari pelayanan maupun materi, ibunya juga membutuhkan dia. Nah, ini istrinya ini selalu dikalahin, Ustaz. Jadi selalu ibunya, selalu ibunya, selalu ibunya. Nah, ini gimana, Ustaz, sebetulnya istrinya ini harus bersikap seperti apa, Ustaz, dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Ada rincian sebenarnya, ini dirincikan. Kalau yang khusus dulu dan yang umum. Kalau yang khusus ini masalah nafkah misalnya. Kan kita punya kewajiban sebagai suami memberikan nafkah. Nafkah itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Dan hitungannya harian. Selama antum hidup, hari itu antum punya kewajiban memberikan ke istri. Apa yang antum makan, kasih dia makan. Apa yang antum minum, kasih dia minum. Jadi kalau ada suami, ini sering saya bahasakan di pengajian, kalau ada suami memberikan di awal bulan untuk 1 bulan ke depan, ini luar biasa baiknya. Ya, kan begitu biasa kita di Indonesia ya, terima gaji, kasih ke istri untuk 1 bulan ke depan, itu sangat baik. Karena itu sudah sedekah yang melimpah. Karena kapan sang suami meninggal di tengah bulan, berarti dia sudah punya bonus pahala 2 pekan ke depan. Dia tidak punya kewajiban, sudah meninggal. Tapi dia sudah kasih nafkah 1 bulan kan gitu. Jadi sebenarnya nafkah itu harian. Nah kalau nafkah harian ini, antum memang kerja harian. Dan antum tahu kebutuhan di rumah, misal contoh, jangan dipegang angka ini, cuma contoh saja. Tanda kutip 50.000 rupiah. Makan misalnya buat istri sama anak. Dan antum cuma punya income 50.000 rupiah. Kan gitu. Istri antum harus kasih makan, itu kewajiban. Di sisi lain ibu antum juga minta, di sini antum dahulukan istri. Karena memang itu hak dia pada hari itu. Sementara ibu antum itu haknya global. Dia bukan antum harus kasih ibu antum setiap hari. Ya kan gitu. Kewajiban ibu itu adalah suami dia. Itu ayah kita atau suami yang baru dia nikah misalnya. Dan juga hak ibu ini terbagi. Bukan cuma kita, kalau kita punya 5 bersaudara, 5-5-nya punya kewajiban untuk membantu sang ibu. Tapi kalau istri antum cuma antum sendiri. Kan gitu. Nah kalau kasusnya begitu ya. Tapi kalau kasusnya adalah Allah bukain antum rezeki. Istri antum sudah terpenuhi, ada kelebihan. Ibu antum juga minta, kasih ibu antum. Itu kalau masalah nafkahnya. Kalau masalah permintaan tolong, ya, misalnya ditemani jalan, temani apalah ya gitu ya. Ibu antum sama istri harus ibu dulu. Ini tidak bisa, jangankan sama istri, sama ayah saja, yang kita wajib bakti sama ibu sama ayah kan. Kalau dalam pelayanan, ayah bilang nak ambilin ayah air. Ibu bilang, nak ambilin ibu air, kita dahulukan ibu kita. Itu kata Nabi SAW kepada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqu bi suhbati. Ya wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pantas saya layani? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Thumma man, lalu siapa lagi? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Orang itu bilang lagi, thumma man, siapa lagi? Kata Nabi SAW, ummuka, 3 kali. Orang itu masih bilang, thumma man, siapa? Yang keempat kali baru Nabi SAW mengatakan, abuk, ayahmu. Jadi, ayah saja itu harus kita nomor 2-kan kalau dalam pelayanan, apalagi istri. Nah ini nasihat lillahi ta'ala untuk semua wanita. Harusnya Anda pada saat menikah dengan suami dan tahu dia punya orang tua, harus Anda menjadi pendukung terhadap bakti suami kepada orang tuanya, terutama ibunya. Jangan dianggap mertua ini yang merupakan ibu suami saingan. Ini jadi masalah ini. Karena banyak istri menganggap mertuanya saingannya. Gak bisa, gak mungkin. Karena Anda bisa saja menjadi mantan istri. Ibunya gak ada namanya mantan ibu. Gak bisa. Gak bisa dihapus status ibunya. Mau ibunya